Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi ilmu, berbagi berbagi nasihat, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi yang menyampaikannya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi yang menyimak, yang mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Bahwasanya Allah mengambil manusia, keturunan-keturunan Adam, diambil dari zuhurihim, dari punggungnya Nabi Adam atau sulbinya Nabi Adam. Kemudian setelah diambil maka dikeluarkanlah keturunan-keturunan Adam. Setelah dikeluarkan keturunan Adam, washhadahum ala anfusihim, kemudian diminta persaksian kepada mereka turunan-turunan Adam. Apa persaksian yang diminta oleh Allah kepada turunan-keturunan Adam, termasuk kepada kita semua? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Maka semuanya di makom jama ketika itu menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, dari kalimat bala syahidna merujuk daripada kitab Kifayatul Haqqiah karangan Muhammad Syato Adiniyati. Beliau pernah menjelaskan salah satu makna daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kenapa Bismillah itu diawali dengan huruf ba. Beliau menjelaskan bahwa ba pada lafaz Bismillah itu adalah huruf pertama yang diucapkan oleh ruh yang dulu diambil dari sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Maka di dalam kitab At-Qiyah disebutkan ada istilah famudurrotil insaniyah. Famudurrotil insaniyah itu adalah mulut, famun itu mulut dari mutiaranya manusia. Tudro itu kan mutiara. Famudurrotil insaniyah, mulut dari mutiaranya manusia. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah mutiara yang ada pada diri kita? Apakah harta kekayaan, keluarga, atau perlengkapan rumah, atau jabatan? Ternyata bukan itu yang dimaksud dengan mutiara insaniyah. Yang dimaksud dengan mutiara insaniyah adalah ruh yang ada pada diri kita masing-masing. Ruh yang ada pada diri kita masing-masing itu adalah mutiaranya manusia. Maka supaya kita lebih paham betapa mahalnya mutiara ini, ruh ini, maka saya akan mengambil dari salah satu kisah. Ini mungkin kisahnya populer, ada yang pernah tahu dan ada yang belum tahu, yaitu kisah tentang seorang nelayan yang kesehariannya menangkap ikan di laut serta istrinya. Pada suatu hari dia mendapatkan ikan yang berbeda. Ikan tersebut adalah ikan yang besar. Kemudian ikan tersebut dibawa dengan senang hati
si nelayan tersebut membawa ikan ke rumah. Kemudian seperti biasa diuruslah si ikan tersebut sehingga dikeluarkan kotoran-kotorannya dari dalam perut ikan tersebut. Ternyata ada hal yang aneh. Ternyata di dalam ikan tersebut ada mutiara, tersimpan ada mutiara. Nah, mutiara ini adalah mutiara yang berbeda dengan mutiara yang lain. Mungkin dia belum tentu paham tentang masalah mutiara, tapi dia nanti akan paham ketika mutiara ini nanti dibawa akan dijual kepada seorang saudagar kaya ataupun nanti sampai kepada seorang raja. Akhirnya keesokan harinya si mutiara tersebut akhirnya dibawa oleh si nelayan tersebut, dibawa kemudian ditawarkan kepada orang yang kaya yang ada di tempatnya. Nah, setelah ditawarkan kepada orang kaya, si orang kaya tersebut melihat memang ini benar mutiara yang berbeda. Ini mutiara yang luar biasa. Dan katanya saya belum pernah melihat mutiara sebagus ini. Dan karena mutiara ini adalah mutiara yang sangat bagus, maka saya tidak bisa menarik berapa harga yang harus saya beli untuk mutiara ini. Jadi ini si pembelinya kebetulan orangnya jujur. Kalau memang dia mau culas, ya mungkin dia beli dengan harga yang murah. Tapi dia jujur, ini alangkah baiknya, kata si orang kaya tadi, alangkah baiknya engkau jual kepada seorang raja. Karena kalau untuk sekelas saya untuk membeli mutiara sebagus ini mungkin tidak cukup nilai uang yang saya keluarkan untuk membeli mutiara sebagus ini. Akhirnya keesokan harinya si nelayan tersebut karena mendapatkan arahan daripada orang kaya yang ada di sekitarnya, keesokan harinya dia menemui seorang raja. Kemudian dia tawarkan mutiara ini ke raja tersebut. Setelah si raja tersebut melihat mutiara tersebut, ternyata memang takjub, merasa takjub, merasa kaget, karena di kerajaan itu kan banyak sekali emas, permata, mutiara, tapi belum pernah saya melihat mutiara sebagus ini. Sehingga si raja tersebut akhirnya berbicara kepada nelayan tersebut, saya sangat tertarik dengan mutiara ini, tapi saya bingung berapa harga atau nilai yang harus saya keluarkan untuk membeli mutiara sebagus ini. Kalau kata nelayan, ya terserah tuan raja saja. Yang penting sesuai dengan hati saya harganya. Akhirnya si raja tersebut menawarkan sebuah harga. Apa yang ditawarkan oleh si raja tersebut? Ditawarkan sebuah harga. Harganya ini adalah gini saja, wahai nelayan, saya akan kasih engkau harga untuk nilai sebuah mutiara yang bagus ini. Harganya apa? Harganya adalah kamu, saya persilakan untuk masuk gudang emas, gudang harta saya. Dipersilakan untuk masuk ke gudang harta saya. Kemudian saya kasih waktu selama 6 jam, silakan ambil seluruh harta yang ada di gudang. Silakan ambil seluruh harta yang ada di gudang. Apa saja yang ada silakan ambil. Kata si nelayan tadi, wah tuan raja, ini terlalu mahal, terlalu berlebihan. Kalau 6 jam, boleh tidak kalau saya mengambilnya? Cukup dalam waktu 2 jam. Kata si tuan raja tadi, 6 jam saja. Kalau 2 jam mungkin terlalu pendek, terlalu sebentar. 6 jam saja, silakan ambil. Silakan ambil apa saja. Ini waktunya lumayan lama, 6 jam. Akhirnya ada kesepakatan deal, sehingga si nelayan tersebut sepakat untuk masuk ke gudang harta kerajaan dengan durasi waktu selama 6 jam. Nah, kemudian diantarlah
si nelayan tersebut masuk ke gudang harta kerajaan. Nah, setelah masuk, nanti di luar ada penunggu yang mendapat titah dari raja tersebut. Pas masuk ke sebuah tempat yang belum pernah sama sekali dia masuk, yaitu ke tempat gudangnya atau hartanya raja. Dia merasa takjub, merasa kaget. Ada emas, ada permata, mutiara pun di sana ada. Bukan sekedar itu, tapi ada makanan-makanan yang enak. Kemudian ada tempat tidur. Akhirnya apa? Akhirnya dia bingung apa yang harus pertama saya ambil. Apakah emas? Apakah perak? Apakah barang-barang antik? Atau apa yang harus saya ambil? Akhirnya dia fokus kepada sebuah makanan. Dengan alasan pokoknya saya harus makan habis di sini. Makan sepuasnya. Yang ada di sini harus saya makan sepuasnya supaya nanti saya bisa dapat tenaga, kemudian bisa mengambil harta-harta yang ada di gudang kerajaan. Akhirnya dia makan sepuasnya, makanan yang belum pernah sama sekali dia makan di sana. Dimakan apa saja. Sehingga setelah makan begitu banyak, akhirnya mungkin terlalu kenyang sehingga dia akhirnya kemudian mencoba tempat tidur kerajaan. Nah, di tempat tidur kerajaan kemudian dia tidak sadar dia tertidur begitu lama, sehingga tidurnya itu menghabiskan jatah waktunya untuk masuk ke gudang kerajaan, melewati 6 jam, sehingga setelah lewat daripada 6 jam akhirnya masuklah petugas dari kerajaan supaya membawa si nelayan tadi keluar daripada gudang kerajaan. Nah, ini setelah dibangunin, kaget, shock, kemudian kata pengawal kerajaan tadi, cepat kamu sekarang keluar. Kata si nelayan, kenapa saya harus keluar? Kan saya belum mengambil harta. Kata si pengawal tadi, kita kan sudah perjanjian, kamu sudah perjanjian dengan raja, maka sekarang sudah lewat daripada 6 jam. Akhirnya dikeluarkanlah si nelayan tersebut keluar dari tempat yang belum pernah sama sekali dia masuki, dan tempat yang banyak menyimpan banyak keinginan ketika masuk ke sana, tapi setelah lama di sana keluar hampa, tidak mau apa-apa. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Artinya apa? Ini adalah sebuah iktibar, pelajaran yang harus kita ambil, bahwa apa yang dimaksud dengan mutiara dalam gudang tersebut, mutiara yang ada dalam gudang tersebut, emas, perak, itu adalah rohani kita. Rohani kita itu adalah lebih berharga daripada emas, intan, permata. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau diibaratkan dengan mutiara yang diambil dari ikan tersebut yang harganya tidak ada nilainya. Nah, mutiara ini harus benar-benar kita jaga. Sementara orang tadi masuk ke sebuah gudang tidak mengambil sesuatu yang semestinya dia ambil, malah dia mengambil makanan dan tempat tidur. Mengambil makanan apa artinya? Ini adalah nafsu kita, makanan. Kemudian tempat tidur ini adalah dunia. Jadi dia masuk ke sebuah tempat, terlena dengan nafsunya, terlena dengan dunianya, sehingga dia menjadi hamba nafsu, menjadi hamba dunia. Sementara jatah waktunya habis, tidak ada satu berlian pun, satu emas pun, satu perak pun yang dia ambil. Artinya kita oleh Allah diberikan jatah umur masing-masing ke dunia ini. Allah memberikan jatah umur sekaligus mutiara Allah titipkan di dalam hati kita, yaitu ruhani kita, termasuk fitrah kita, keimanan kita kepada Allah yang dulu pernah Allah pinta, yang dulu pernah Allah saksikan kepada setiap ruh yang ada di muka bumi. Maka ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Seandainya di dunia ini tidak bisa mengambil sesuatu yang mestinya dia ambil,
maka akan rugi seperti nelayan yang tadi. Artinya apa? Kalaupun kita ingin mengambil sesuatu yang tepat, maka kalaupun kita berkeinginan terhadap sesuatu, maka ambillah segala sesuatu yang kita tepat untuk mengambilnya. Kalau tadi si nelayan, kita misalkan si nelayan mengambil emas, mengambil perak, mungkin dia bisa membeli makanan di luar, bisa membeli tempat tidur di luar. Tapi karena tidak ada yang diambil dari hal-hal yang berharga, dia malah terlanjur tertipu dengan nafsunya, tertipu dengan dunianya, akhirnya dia tidak bisa memanfaatkan jatah waktu 6 jam. Begitupun kita 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, kita harus benar-benar mengambil manfaat dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga jangan sampai salah kita mengambil sesuatu. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pelajaran bagi kita, bahwa supaya kita harus benar-benar segala sesuatunya ditata sedemikian rupa serapi mungkin, supaya yang kita bawa nanti ke akhirat adalah bekal kita nanti untuk di akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi kita dan menggugah semangat untuk terus menjaga mutiara rohani kita, yaitu keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.